Haleluya. Selamat datang sahabat-sahabat channel Kemenangan Hidup. Saat ini saya akan share video dari Evangelis Dharma Pongrekun yang akan membahas tentang hubungan teknologi cyber dan akhir zaman. Video ini akan dipisah atau dibuat part karena berdurasi panjang hampir 3 jam supaya penonton boleh menonton tidak terlalu panjang dan sebisa mungkin menonton sampai selesai. Siapkan pemikiran kita, hati yang terbuka untuk mendengar pemaparan dari beliau. Terima kasih. Di sini ada tiga orang. Yang pertama mau bertanya dan yang kedua orang itu mau memberi pengalaman. Yang pertama, penanya pertama Bapak Rimski Judiseno, dan yang kedua Bapak Alexander L yang akan menyampaikan pengalaman di Belanda dan Swiss mengenai WHO. Ya, silakan. Dan yang ketiga, Ibu Kirana yang akan menyampaikan hubungan vaksin dengan Bluetooth. Terima kasih. Selamat sore, Pak Komjen Dharma. Saya Rimski. Iya, selamat sore, Pak. Luar biasa paparannya. Ya, cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini hanya untuk mengkonfirm aja. Karena kita kan juga menggunakan internet ya untuk berbagai kehidupan. Sekarang udah nggak bisa lepas. Kebetulan saya juga seorang dosen, jadi saya mengajar juga. Bisa, Pak? Bisa lepas? Ya. Bisa, Pak? Jadi maksud saya harus ada solusi kan supaya kita bisa tidak lagi menggunakan internet. Dan sekarang mahasiswa itu malah diwajibkan untuk datang ke kampus itu harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah di fee seperti itu kan. Yeah. Ya, kemudian yang kedua, saya agak concern terhadap bagaimana kita bicara dengan teman-teman dokter dan saintis. Ya, karena kan secara tidak langsung kita menangkap bahwa dari paparan Bapak barusan itu adalah kelihatannya mereka-mereka ini sudah sadar tidak sadar sudah menjadi antek-antek iblis. Karena mereka yang mengembangkan teknologi yang sekarang kita gunakan, termasuk teknologi internet, seperti itu. Nah, mungkin apa cara terbaik buat kita bisa menyampaikan kepada mereka, dan mereka juga tidak merasa miris gitu ya, menjadi bagian dari yang tadi kita kenal dengan sebutan sebagai antek-anteknya, seperti itu. Demikian Pak dari pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik Pak, saya biar saya nggak nanti lupa, saya akan ini tanggapi dulu apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas itu. Hampir semua orang akan berkata demikian, Pak. Kita kan nggak bisa terhindar segala macam. Ya. Kelihatannya kalau kita bilang kita tidak bisa terhindar, berarti kita sudah give up. Ya. Setelah saya berada di badan cyber, ya, saya mengetahui Tuhan bukakan saya sampai saya membuat buku ini, Pak. Jadi tanpa sadar kita ini sebenarnya mensukseskan, Pak. Kata tadi, kita tidak bisa terhindar. Kita sebenarnya sedang berkata bahwa kita sedang mensukseskan supaya agenda ini segera terjadi, Pak. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dunia maya adalah dunia yang diciptakan oleh mereka untuk apa? Untuk mengontrol semua aktivitas kehidupan kita dan terutama merubah mindset kita. Awalnya Pak, promosinya yang diberikan pada kita itu ada 3. Easy, speed up, comfort, and luxury. Ini promosi selalu begitu Pak. Dibuat nyaman, easy, speed up, comfort, and luxury. Selalu ini yang menjadi buayan kepada kita. Dan setiap kita bilang ada masalah di sini, berbahaya gini, selalu ada yang menentang. Kenapa? Sales tidak akan mau. Barangnya gagal. Semua berkaitan dengan apa? Making money, Pak. Ya. Wah, literasi di mana-mana, Pak. Orang yang kalau sudah mau making money, Pak, promosinya duit di mana-mana. Jadi semua ini permainan uang juga.
Sehingga kita disuruh berubah peradaban, kita disuruh, dan elektronik ini Pak, sedikit aja rusak Pak. Duit bisa keluar ratusan juta, ratusan ribu sampai jutaan. Makanya kenapa ilmu ini, ilmu yang tidak kelihatan ini Pak, yang saya bilang tadi, ya, ilmu yang tidak kelihatan ini, itu harganya mahal. Tetapi ilmu yang sama, sebenarnya dia belajar daripada apa? Bagaimana sel tubuh saya terhubung dengan sel tubuh Bapak. Ya, roh kita ini berbicara, Pak. Roh kita berbicara. Cuman kita nggak pernah melatih, Pak. Jadi, misalnya gini, hati Bapak bisa diukur oleh sel saya. Gitu. Bapak takutan, Bapak bohong. Sebenarnya kita tidak bisa bohong, Pak. Memang tidak terlihat oleh mata, tetapi getarannya terasa. Contoh, kalau Bapak ketakutan, Bapak shaking, Pak. Bapak kalau ketakutan shaking. Atau gini, kita bercanda, Pak ya. Bapak ditanya sama nyonya, Pak, pulang dari mana? Papa habis rapat. Nah, gitu kan. Bapak habis rapat. Kalau jujur, Bapak firm. Tetapi kalau misalnya Bapak pergi, misalnya makan di luar, bukan rapat ya, Pak. Saya nggak mau katakan apa. Itu Bapak punya batin gemeter, Pak. Ya, ada alatnya lah, bilang itu apa namanya, lie detector. Tetapi tidak, Pak. Sel kita nggak bisa dibohongin, Pak. Saya bisa ajarin. Misalnya seorang pejabat ngomong, saya sudah dibeginiin. Bisa kita ukur, Pak, dia jujur apa bohong. Gitu. Bisa kita ukur, Pak. Termasuk orang yang encus misalnya. Kenapa dia gemeter? Bisa kita ukur dia kenapa. Nah, ini nggak dikasih tahu ilmunya, Pak. Tetapi di Harvard Medical School itu diajarin sebenarnya. Ini namanya apa namanya? Kinesiologi. Your body never lies. They call it apa? Body intelligent, Pak. Makanya kalau Bapak nggak senang sama saya bisa ngerasain. Mendingan saya pulang aja. Walaupun Bapak tidak ngomong. Mungkin mereka bilang ini gesturnya, tapi nggak. Your vibration, Pak. Itu namanya the law of vibration. Gitu. Nah, apa yang tadi Bapak bilang, bagaimana dengan para ilmuwan nanti? Itu namanya the law of attraction. Nah, masalah internet, Pak, sebenarnya begini, kalau kita mau ikut kemajuan zaman, it's okay. Tapi mari kita bangun bangsa kita dengan kemampuan anak bangsa. Bukan membeli, Pak. Kenapa kita tidak punya internet sendiri, Pak? Bapak sebagai ilmuwan, bangun jalur internet sendiri yang aman buat bangsa kita. Supaya apa? Supaya jalur informasi, arus informasi yang masuk dari luar, itu bisa kita filter, Pak. Makanya Kominfo ini gagal. Harusnya namanya Infocom, Pak, bukan Kominfo, Pak. Paham ya, Pak? Kalau Infocom, semua informasi yang masuk itu difilter dulu, Pak. Baru dikomunikasikan. Kalau ini kan enggak. Kominfo. Komunikasi, informasi. Jadi semua informasi dikomunikasikan. Nah, adanya ruang cyber berkaitan dengan adanya organisasi tersebut. Dan istilah Kominfo bukan cuma di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Saya suka pergi rapat segala macam. Saya bertanya, kenapa ya Kominfo ya? Padahal kalau kayak begini, sampah pun diiniin. Makanya kita banyak terima sampah, Pak. Sampah itu begini, Pak. Hal yang buruk saya omongin aja yang nggak memberkati, itu sampah sebenarnya, Pak. Dan itu vibrasinya akan kena kepada orang. Misalnya gini, saya terima curhatan orang yang punya masalah. Saya sebenarnya sedang menerima sampah dari dia. Orang nggak sadar itu, Pak. Nah, bayangkan, Pak. Ini bermanfaat. Tapi manfaat dengan apa ya? Dengan mudaratnya, dengan mubasirnya, dengan menghancurkannya. Lebih jauh menghancurkan, Pak. Dia menguasai dunia, Pak, sekarang, Pak. Apa yang sekarang diributkan dengan huruf C di depan tadi, Pak, itu sukses karena ini, Pak. Ini sukses. Ya, it's kind of promotion, Pak. Promosi tidak akan sukses, Pak, kalau tidak ada alat promosinya. Dan ini yang membuat sukses. Makanya dia sukses setelah ada ini. Waktu masih flu burung, dia nggak sukses karena belum ada ini. Makanya dia siapkan dulu jauh-jauh hari, Pak. Kita asik-asik, mahasiswa apa? Kita asik-asik terjebak. Tapi sebenarnya, Pak, tujuannya apa? 2019. Dia tunggu nih, Pak. Dia munculkan 2007 iOS, terus 2008 Android, terus kemudian dia berkembang pelan-pelan. Dulu kan kita pakainya apa? Pager lah, apalah, YSM, dia masuk dia ke smartphone. Masuk lo ke jalan jebakan gue. Karena apa? Kita ngejar terus
Begitu ada uang sedikit, ada perubahan gadget, beli. Kalau perlu kredit, ya kan? Dulu harganya mahal. Ini kan cara promosi, Pak. Bikin kita tergiur. Kapan ya gue bisa punya uang, gue beli. Akhirnya apa? Semua orang bisa beli. Begitu semua orang sudah beli, sudah dekat, Pak, waktu untuk menyerangnya. Ini adalah namanya perang non-fisik, Pak. Ini adalah perang psikologi, Pak. Semua dunia ditundukkan hanya dengan Pak, permainan mindset. Mudah sekali, Pak. Dunia tunduk dengan satu alat ini. Luar biasa nggak, Pak? Pernah nggak ilmuwan mempelajari itu? Bahwa dunia dikendalikan oleh satu alat ini. Yang disebut dengan globalisasi. Pertama-tama apa? Free trade. Perdagangan bebas. Membutuhkan teknologi dan sebagainya. Orang online, mampus loh kita online. Ya, sibuk anak kita. Ya, iblis masuk ke gadget aja. Anak-anak pikir ada di rumah, Pak. Ternyata lagi lihat video porno, Pak. Ya, hancur, Pak. Terus belum lagi apa? Digital parenting. Supaya anak diam nih kasih gadget. Dia nggak tahu, Pak. Gelombangnya ini, Pak, merusak prefrontal cortex. Ya, otak depan. 4,4%. Akhirnya apa? Anak itu menjadi sakau dan anak itu punya perilaku buas, garang, nggak mau dikasih tahu, maunya enak sendiri. Adanya game, adanya TikTok membuat orang jadi egois. Padahal hidup kita apa? Hidup kita harus menjadi manfaat buat orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi gara-gara game, udah ntar dulu, udah segala macam, hancur, Pak, ini, Pak. Ya, mahasiswa juga akhirnya apa? Copy paste, Pak. Mau bikin ini, oh gini. Kita punya otak jadi tumpul, Pak. Mau ngapalin nomor aja kadang-kadang. Pak, bagi nomor Bapak dong. Ntar dulu, Pak. Saya lihat dulu. Nomor Bapak berapa handphone, Pak? Hafal nggak, Pak? Hafal ya? Tapi kan mikir dulu, Pak. Loading dulu nih. 081. Kayak gitu, Pak. Jadi memang kita punya ini dibikin tumpul, Pak. Tidak seperti dulu. Kita tidak lagi pernah main kelereng lah. Tidak pernah main apa namanya itu dan sebagainya. Jadi memang kita mulai digiring kepada manusia yang merasa modern, tetapi sebenarnya dia makhluk yang paling lemah. Lebih hebat nenek moyang kita dulu. Makanya umurnya panjang. Ya, kita berpatokan bahwa usia manusia 70-80 enggak. Dan sejak kita kecil diberikan obat-obatan kimia, Pak, yang kita pikir obat, orang tua kita nggak ngerti, itu yang membuat kita punya umur gampang, cepat hancur. Dan sekarang muncullah istilah yang disebut dengan apa? Komorbid. Padahal penyebabnya adalah apa yang kita terima dari dulu itu. Kalau kita tidak terima dari dulu, nggak ada komorbid itu, Pak, istilah itu. Hebat banget mereka. Ya, tapi saya ngerti bahwa ini adalah intervensi daripada John Rockefeller Foundation 1917 yang mengintervensi ilmu kedokteran supaya penyembuhan berbasis farmasi, Pak. Ya, berbasis farmasi supaya apa? Supaya setiap persoalan yang diciptakan terhadap tubuh kita tidak langsung membuat mati, tetapi apa? Maintain problem, Pak. Di-maintain. Supaya bolak-balik. Kita tidak pernah sembuh, Pak. Kita hanya merasa hilang sakitnya, tetapi sumber penyakitnya tidak pernah diselesaikan. Bagaimana mau diselesaikan, Pak? Tubuh kita ini terdiri dari 50 triliun sel. Ya. Bapak tanya aja, uji aja mereka. Ketika sakit gue di sini, asalnya dari mana? Dia nggak tahu. Makanya apa? That's why they give us apa? Medicine. Nih, kasih obat. Ntar kalau nggak cocok, datang lagi minggu depan gue kasih lagi. Pernah nggak kita bertanya, kenapa lambang lu pakai ular? Ayo. Sekali lagi, Pak. Logo ini penting, Pak. Gambar. Kenapa selalu dikasih? Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan. Karena dia mengajak kita masuk ke alam imajinasi. Kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi aja, emangnya imannya berbentuk? Enggak, Pak. Imajinasikan. Artinya, yang penting lu percaya sama gue, dikit aja. Itu. Ini. Kamu bisa memindahkan gunung. Dikit aja, imajinasi. Jadi gambar ini penting sekali. Lihat farmasi, Pak. Lihat apotik. Kenapa lambangnya itu ada cawan, Pak? Pernah nggak kita tanya, kenapa gambar lu cawan? Apa maksudnya? Kita disiapkan untuk menerima cawan murka Allah. Ya, kita nggak sadar. Ini adalah lambang iblis yang ada di Taman Eden. Yang akan sekarang apa? Turun. Makanya kenapa orang banyak serang? Jangankan gitu, para hamba Tuhan banyak serang. Serangan hanya sifatnya iblis, Pak. Bukan siapa-siapa. Nah, bagaimana cara meyakinkan para ilmuwan tadi? Memang perlu pemahaman yang komprehensif bahwa
oh, kayak saya ini baru sadar, Pak, setelah dibukakan. Jujur aja, ya. Sekarang saya tidak mau bikin buku pakai footnote, Pak. Saya bikin buku, Pak, tidak pakai footnote, Pak. Karena kalau pakai footnote, kapan kita jadi kayak Albert Einstein? Ya, Pak. Kalau dia mau pakai teorinya Isaac Newton, nggak jadi dia, gitu loh. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison atau satunya lagi? Padahal Thomas Alva Edison cuma membeli dan sebagainya. Jadi ternyata, Pak, setiap kita ciptaan Allah punya karakter masing-masing dan kita bisa menjadi inventor asal kita punya pemahaman atau punya argumentasi yang benar. Jadi nggak ada masalah. Kita jangan jadi follower, Pak. Saya dapat gelar, Pak. Saya hanya gara-gara saya pakai footnote, Pak. Kalau saya nggak pakai referensi, Pak. Tidak. Nah, makanya kembalilah kepada firman Tuhan. Alkitab itu tidak ada footnote-nya. Karena apa? Dia adalah ilham Allah. Theanustos. Jadi kalau untuk kayak apa yang Bapak sampaikan, bagaimana kita meyakinkan yang lain? Saya perlu berdiskusi, kita perlu membuat pola supaya bisa memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu pahami, kenapa kamu tidak memahami penciptamu? Kita tidak memahami diri kita. Padahal apa? Tuhan ada dalam diri kita. Komunikasi dengan diri kita. Supaya kita paham. Karena apa? Kita terlalu sibuk, Pak. Bayangin, Pak. Bapak, saya sekolah dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, terus selama seminggu kita cuma ngasah intelektual kan, Pak? IQ kan, Pak? Nah, IQ kita, ini kekuatannya cuma 5%, Pak. Untuk mengendalikan kehidupan kita. Yang 95%-nya itu sel kita. Contoh, saya tahu korupsi tidak boleh, Pak. Akal saya tahu, Pak. Tetapi kenapa saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya? Karena hanya jadi pengetahuan. Nah, bagaimana untuk mengendalikan tubuh saya? Sel saya harus benar. Sel saya harus tidak boleh terkontaminasi. Sehingga apa? Gerakan tubuh saya itu akan diatur. Sel ini berhubungan dengan hikmat, Pak. Tidak akan mengambil barang itu. Oh, tidak boleh selingkuh. Pengetahuannya nggak boleh selingkuh. Selingkuh jalan terus. Kenapa? Karena selnya tidak dikendalikan sama Roh Allah. Jadi perlu pendalaman lebih lanjut mengenai ini karena memang ini agak baru, banyak orang tidak paham. Tetapi sel ini saya kasih tahu, sel ini adalah gambar Allah di dalam diri kita. Itu mungkin dari saya, Pak Profesor, Pak Rimski. Mohon maaf, saya tidak mengajari, saya hanya sharing, Pak, dari apa yang saya terima dari Tuhan. Makanya marilah kita nggak usah pakai footnote lagi. Ya, footnote ini hanya membuat kita jadi follower. Ya. Kita hanya menjadi domba-domba yang siap dipenggal. Ya. Terima kasih. Sedikit lagi, Pak. Sedikit boleh, Pak? Ya. Jadi saya sebenarnya memang sedang mengumpulkan terkait dengan counter intervention karena kan kita diintervensi oleh dunia barat dan teknologinya. Nah, saya sedang mengumpulkan para pakar ini untuk membuat suatu counter intervention ya yang bisa mengcounter semua aspek-aspek yang sekarang ini merajalela sedemikian hebatnya seperti itu. Makanya saya tertarik untuk mengikuti acara Bapak ini, salah satunya memang ya kita dalam ya entah kapan bisa itu diwujudkan, membentuk sekelompok para pakar ini untuk membuat counter intervention. Ya bentuknya kita menyaingi para saintis yang dan para orang-orang pakar itu yang sudah menjadi bagian dari rencana kuasa gelap, kita masuk ke dalam rencana kuasa Kristus di dalamnya, seperti itu. Ya semoga Bapak sampaikan ini bisa menginspirasi banyak pihak ya untuk menjadi bagian dari Baik. Apa yang Bapak sampaikan saya mau ingin lagi, Pak. Jadi begini, Pak. Memang ilmu yang kita pelajari selama ini, Pak, dipisah-pisah, Pak. Kita untuk memahami kehidupan, Pak, kita harus memahami 3 bagian utama. Tubuh, jiwa, dan roh. Si dokter hanya belajar tubuh, Pak. Ya. Dia hanya melihat tubuh ini sebagai benda mati. Dia nggak belajar kejiwaan. Kejiwaan ada lagi, psikiater, ada psikolog, Pak. Ya. Terus kemudian yang harusnya belajar roh, itu belajarnya teologi ya, Pak. Ya, sejarah, Pak, ya. Tetapi tidak belajar bagaimana kita masuk ke dalam alam roh. Nah, untuk memahami kehidupan, ini jangan dipisah, Pak. Kita harus pahami semua, karena yang ada dalam tubuh kita seperti orang ada kanker, itu akibat daripada pekerjaan roh. Ini bisa kempes kok, Pak. Jadi, seperti itu. Nah, kenapa dia pisah, Pak?
Kalau nggak dipisah nggak jadi duit, Pak. Ya, makanya di dalam ilmu tubuh juga ada pelajaran spesialisasi. Makin dikecil-kecilin, makin nggak nyambung, Pak. Padahal seseorang yang sakit jantung bisa disebabkan ada masalah di paha dia, Pak. Ada sel yang tersumbat yang mensupport ke sana. Akibatnya, yang ini ngasih obat, yang ini ngasih obat. Sementara tubuh kita ini memproduksi kimiawi alami, Pak. Ketika dimasukkan kimiawi buatan, terjadilah distrak. Terjadilah senyawa. Makanya kenapa ilmu atom itu, kenapa orang dilarang bawa air, cairan di atas 100 mm ke dalam pesawat? Karena cairan itu kalau dicampur, diadon, bisa jadi terjadi ledakan atom. Dan sebagainya. Jadi, nah, hal-hal yang tidak kelihatan inilah, Pak, yang harus dipahami oleh ilmuwan yang sifatnya ini. Orang hukum itu, Pak, kenapa korupsi itu selalu ngeles, Pak? Karena dia bermain di alam, dia bermain pada bukti yang material, Pak. Meskipun dia ngambil uang, tetapi kalau nggak ada kelihatan, dia ngeles, Pak. Nah, pemahaman yang tidak kelihatan ini harus dibangun dulu, Pak, baru bisa memahami ini. Makanya kenapa kita selalu tertipu udang di balik batu. Karena kita hanya melihat batunya. Udangnya disembunyiin terus. Kita pakai topeng. Kita pakai muka topeng. Kita hanya menampilkan kemunafikan. Kemunafikan muncul gara-gara ilmu pengetahuan loh, Pak. Kita nggak diajarin, nah, jujur ya. Gitu. Malah anak-anak dijajar, nggak sopan loh kalau kamu jujur, kamu bilang om itu jelek. Dimarahin dari kecil, Pak. Maksud ibu bagus. Karena dunia mengajarkan itu etika. Tetapi tidak berhikmat. Tidak berhikmat apa? Waktunya tidak tepat. Tunggu dia waktunya dia memahami, baru tepat. Makanya Tuhan bilang, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi berjalan bersama Tuhan, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tepat. Jadi mengambil sikap tepat, gitu, Pak. Bukan karena banyak, bukan karena sedikit, tapi tepat. Itu hikmat, Pak. Mengambil keputusan yang tepat. Bukan berdasarkan desire kita. Tepat, bukan emosi apa keinginan kita. Makanya dia bilang, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Tepat. Terima kasih, Pak Rimski. Dengan saya, Bu Eka. Oke, terima kasih. Pak Wilson, terima kasih. Jadi memang... yang berikutnya tadi siapa ya? Lupa. Ya, saya, Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Komjen. Pak Alexander. Saya Alexander. Saya pernyataan Bapak semua, saya cuma ingin sharing dan saya cuma hanya mau berbagi untuk kelengkapan aja, Pak. Silakan, Pak. Ya, pertama kali tahun 2009 saya tiba di Belanda. Kebetulan saya mengambil subjek Master Quality System. Oke, di Wageningen University. Saya tiba pertama kali saya membawa uang 50 euro, ingin membeli makanan di kantin karena haus. Dengan uang 50 euro, saya tidak bisa membeli karena apa? Uang yang saya pakai uang 50 euro bukan uang koin plastik. Ingat ya, bukan lagi koin logam loh, plastik. 2009 di Belanda. Koin plastik di kantin. Jadi penerimaan uang biasa tuh nggak diterima. Jadi saya harus meng-exchange itu kepada koin plastik di research desk, ya, di reception desk. Satu ya, ini saya cerita sebagai cerita kronologis dulu ya. Ya, yang pertama kali itu hari pertama tiba. Hari kedua ada pelajaran quality system. Ya, masuk kelas ada pelajaran quality system. Ini terkait dengan keadaan hari ini. Jadi kita manusia ini sebenarnya diciptakan Tuhan hidup dalam sistem 7, sistem 8, sistem 9. Sistem itu ada 9 tingkatan. Kita tuh di sistem 7, 8, 9. 7 itu human system, 8 itu social system, 9 itu adalah transcendental system. Apa? Tuhan, maksudnya bicara tentang Tuhan. Inilah manusia. Lalu sistem yang paling rendah ada namanya cybernetic system. Itu sistem kelima. Bukan kelima. Sistem ketiga, sistem paling rendah. Ada 3, 2, 1 ya. Tapi hari ini penggila artificial intelligence membuat kita menjadi orang jadi level 3. Luar biasa jatuhnya nih, setan punya cara. Itu satu ya, ada pelajaran itu. Lalu saya masih biasa, saya pikir ini pelajaran biasa. Kebetulan saya ada kesempatan pergi ke Swiss. Kami dari bulan November 2009 itu, karena saya juga mempelajari food safety and health, diseleksi dari 30 mahasiswa setelah debat sama mahasiswa Illinois dari Amerika.
Kita terpilih, anak Indonesia cuma ada bertiga. Kita 30 orang mewakili mahasiswa yang di kelas yang ambil mata kuliah ini ada sekitar 300 orang. Pergilah kita ke Swiss, ke di Jenewa, ke kantor daripada WHO. Lalu saya bertanya sama Dr. Ribel. Saya bilang, Dr. Ribel, kenapa SARS 2002 kok pemerintah WHO ya institusional WHO membangun SARS sentral di Singapura? Padahal kalau Anda bicara humanity dan melihat penyakitnya adalah interaksi human interaction, itu seharusnya dibangun di antara Jakarta, Kuala Lumpur, atau Bangkok. Karena Jakarta itu, satu Singapura hanya half of Jakarta. Jadi tidak make sense. Nah, pertanyaan saya itu ada jawaban dia yang saya tidak bisa omong di sini, nanti kita ngomong di mana itu. Itu sangat mengganggu saya. Tapi saya juga masih berpikir-pikir apa ini ya. Nah, Februari 2010, musim salju, saya jatuh di sepeda, luka, karena ibu saya meninggal diabetes. Saya kan takut jangan sampai saya diabetes. Saya pergi ke dokter di Belanda. Di dokter itu dia minta ke saya, boleh nggak kamu tunjuk, karena saya terlalu khawatir dilihat, dia bilang, tolong nggak kamu tunjukkan saya hasil imunisasimu. Saya bawa itu hasil imunisasi sejak saya kecil kan. Kata dokter itu kepada saya, Alexander, are you animal? Saya bilang, what do you mean about that? Dia bilang, karena apa? Ini terlalu banyak, too much, crazy, dia bilang begitu. Nah, dari situ saya mulai kecurigaan. Ya, makanya saya bilang konfirmasi Tuhan, ada pelajaran. Setelah itu ya, saya masih raba-raba, ini maksudnya apa ya? Dari pertanyaan saya, kok bisa nyambung? Waktu di kelas, ada pelajaran kita namanya Advanced Statistik buat Quality Science. Disinilah saya menemukan angka 66. Temuannya begini, dalam pelajaran ini, diajarin mengenai namanya linear regression. Dilihat itu kan ada sumbu X, sumbu Y, garis linear. Nah, garis linear ini dalam teori sesuatu dari Tuhan, dari sononya lah mencari selisih atau slope, still dekati garis linear, mirip persis, berarti kita punya riset itu perfect. Kita riset bagus. Berarti kita selalu riset yang bagus. Nah, dari slope ini ada namanya hitungan. Di situ ditemukan bahwa di dalam ilmu ini bahwa 0.0 gitu loh. Nah, ini dalam bahasa statistik, sains itu namanya Six Sigma. Six Sigma ini kalau ditulis itu artinya apa? Letter leg, anam. Apa maksudnya ini dalam quality science? Dalam quality science, komputer bapak atau ibu pakai hari ini menjadi katakan berqualified apabila memenuhi unsur deviasi dari keaslian itu adalah 666. Oke, organisasi bapak bagus, bapak harus memenuhi standar Six Sigma 666. Berarti bapak tuh qualified organisasi. Jadi semua yang dikatakan berkualitas di dunia ini harus memenuhi unsur daripada deviasi 0,006 tadi atau Six Sigma. Itu quality science. Lalu saya bertanya lagi nih, Tuhan ini apa ya? Saya coba-coba cari di internet. Saya menemukan sesuatu yang keanehan. Jadi saya konfirmasi. Di konfirmasi itu Motorola. Ternyata Six Sigma ini dibuat oleh Motorola. Nah, kalau kita cek lagi yang tadi Bapak bilang, tadi Pak Komjen ngomong tentang telepon segala macam. It's correct, totally correct. Apa yang terjadi? Motorola itu adalah handphone pertama di dunia. Mereknya adalah Motorola DYNATAC. T-nya besar, A-nya besar, C kecil. D-nya itu D kecil, besar, Y ya, Y atau YNA. Itu oleh Martin Cooper tanggal 3 April tahun 73. Motorola ini yang mendesain sistem Six Sigma. Lihat ya korelasinya, handphone sistem ya. Oke, lalu setelah handphone dan sistem ini berjalan, kita lihat apa sih lambang Motorola? Lambang Motorola adalah bat. Kita kembalikan ke konsep COVID hari ini. Ketika Bapak nonton kalau WHO, saya suka nonton di web Facebook ya. WHO punya rilis itu ya, malam-malam misalnya jam 12 atau jam 1 dia rilis. Apa yang terjadi? Di situ ditemukan bahwa tidak dari wet market. Bukan dari wet market Wuhan, no. Ditemukan bahwa di lab daripada penyimpangan daripada bad. Lihat kok ini masuk semua nih. Nah, ini fact ya, ini fact. No by assumption ya, ini by fact. Nah, setelah Motorola 66, kita cari tahu secara alkitabiah 66, lalu ini bad. Badnya apa? Bad ini kan lambang iblis. Manusia malam, dan ini jelas, jadi clear sama sekali. Nah, dari sini saya lagi catat sedikit. Jadi saya mulai curiga.
ketika saya mulai curiga, saya bertanya-tanya, ini maksudnya apa nih dengan ini? Lalu maksudnya apa? Lalu saya coba buka Alkitab. Saya menemukan di Tuhan Yesus ditanya sama murid-murid, Tuhan, kapan engkau datang kembali? Murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus menjawab, seperti zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh itu kita cross check. Zaman Nuh itu ada apa sih? Dua ciri yang terutama adalah cuma dua. Ada corrupted creation, corrupted penciptaan, korupsi penciptaan, dan hanya cuma dua. Korupsi penciptaan atau corrupted creation. Kata korupsi pertama muncul di Genesis 6 ya, dia menjadi Nephilim. Inilah corrupted creation sama immorality. Jadi waktu itu ada dua tipe manusia di bumi. Ada orang yang tipenya masih human seed, manusia umum ini tidak terkorupsi oleh Nephilim, tapi dia rusak moral. Dia murni manusia tapi rusak moral. Ada juga yang sudah Nephilim, kalau sudah namanya sudah rusak secara kemanusiaannya, humanity sudah rusak, pasti dia rusak moral. Nah, cuma Nuh, satu keluarga yang tidak rusak secara fisik, secara secara benih manusia, dan dan tidak immoral. Nah, cuma Nuh dan keluarga, that's it, tidak lain. Nah, kita kembali ke zaman sekarang. Zaman sekarang kita lihat puncak immorality sudah terjadi. Puncak immorality sudah terjadi. Apa yang terjadi? Tolok ukur kita kan US. Apa yang terjadi? Kemarin waktu si Biden melantik pasangan homo menjadi menteri transportasi. Satu. Kedua, ada penghujatan pada Tuhan, di mana doanya dilakukan dengan atas nama Brahmana, atas nama ini. Di Senat Amerika, selama hidup Amerika, itu baru pertama terjadi. Nah, itu kan sisi ini moral ya. Nah, kalau itu sebagai puncaknya moral. Nah, sekarang ini lagi menuju yang namanya corrupted creation. Memang Sinovac sama viral vector masih ibaratnya bio. Tapi kalau sudah menggunakan mRNA, maka manusia lagi bisa menjadi transhuman karena mRNA ini foreign matter, foreign object. Jadi yang masukin ke tubuh kita. Lalu saya konfirmasinya begini. Terakhir di TED Talk saya bisa bagi sama ibu Eka atau ibu siapa Mirna atau siapa tadi yang undang. Nah, kemarin TED Talks tanggal 11 Agustus 2021, si salah satu dokter penemu tim kerja vaksin mRNA yang Pfizer buat Moderna ini, dia sudah merilis nyata-nyata. Saya ada skrip tulisannya. Di situ dia jelas ngomong bahwa ke depan memang teknologi yang akan mengatur semua, dan ini adalah sejarah dunia sepanjang masa, tidak akan pernah berubah lagi. Tawaran cantiknya adalah manusia tidak kena Ebola, HIV, tidak kena lagi namanya virus-virus. Ya betul, manusia tidak akan kena lagi karena manusia is not human anymore. Manusia sudah menjadi transhuman. Ini fakta. Jadi, ini yang membuat saya ketika mendengar ada ini dari kakak kelas saya nama Ibu Mary Mary Sunda bagi ke saya informasi ini, maka saya dengar dari Bapak, dan ternyata apa yang Bapak ngomong tuh terkonfirmasi, tervalidasi. Jadi kita saling memvalidasi sebenarnya ini. Ada pengalaman ini sama ini lah. Lalu saya bilang sama ini, saya bilang ini seperti terkonfirmasi ya apa yang saya pelajari. Nah, kebetulan saya ingin bagi sedikit juga. Saya juga mengambil mata kuliah namanya International Environmental Policy. Di dalam International Environmental Policy ini, si dalam tanda kutip si suprasistem ini yang Bapak sebut dari tadi, saya nggak usah sebut namanya detail. Mereka ini sudah membuat manusia sejak habis Perang Dunia, Brundtland tahun 62, sudah membentuk bahwa dunia ini cuma diatur oleh 4 rejim. Market driven, institusional, green economy, dan environmentalis. Jadi sebenarnya negara ini cuma hanya boneka semua. Maaf ya, karena dalam prinsip ini adalah prinsipnya cuma 3. Borderless, tidak lagi ada batasan border, ya, tidak borderless, sudah tidak borderless lagi. Lalu rumah only one globe dunianya only one house. Yang ketiga adalah bahwa sovereignty itu tidak ada lagi. Dipakai lewat mana? Dipakai lewat jalan maaf kalau ada yang tersinggung, jangan orang NGO jangan tersinggung. Ya, mereka melakukan namanya lewat instrumen activity yang mereka sebut dengan namanya PPP, Public Private Partnership. Nah, inilah dikembangkan untuk supaya pengaruh sovereignty country itu sudah ada lagi. Ini by design automatically. Ini bukan karena ini. Nah, ketika inilah yang membuat saya concern. Pertanyaan saya begini Pak, yang saya mau nanya. Kawan saya di Kanada, kawan saya di New Zealand, ya ini orang Kristen semua ya, ini ya, anak-anak Tuhan ya. Kawan saya di Kanada, di Kristen,
di Kanada, di New Zealand, lalu ada satu juga pengusaha orang Yahudi Kristen di Belanda. Mereka sudah mencoba membuat satu kelompok-kelompok itu untuk kayak komunitas untuk bagaimana produksi makanan. Karena ini kita nggak bisa. Kita harus kumpul sendiri, ada produksi makanan, lalu anak-anak mereka dikembalikan, jangan belajar lagi ilmu apa segala macam, belajar di petani, jadi nelayan. Karena apa? Karena nanti kita tidak bisa lagi makanan minum, karena memang harus, karena pakai by system. Nah, inilah yang harus, mereka sudah menggoda saya dengan cara, ayo Alex, kita bikin kelompok. Tapi kan nggak mungkin saya pulang kembali ke Kanada, atau saya pulang ke New Zealand, atau ke Belanda, kan sudah nggak mungkin. Karena kita harus pakai jet. Apa jet? Ini apa istilahnya? Injek vaksin kan? Kan tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, kita ada di sini semua, pertanyaan saya, kapan kita memikirkan grand design, how we live to survive in this condition? Kalau kita tidak membuat nanti, besok-besok kita mati kelaparan konyol. Tapi nggak usah khawatir, seperti Pak Komjen bilang, memang Tuhan akan gini, kita ini kan pendosa semua nih ya, orang berdosa ya. Saya kebetulan banyak dosa nih Pak Komjen. Jadi saya lagi berpikir begini, Tuhan, kan Tuhan bilang dalam firman, barang siapa ingin mempertahankan nyawanya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Jadi lebih baik aku kehilangan tubuh ini, tapi aku tidak kehilangan nyawa selamanya. Karena memang apakah ini cara pemurnian dosa yang saya buat sehingga saya diberi kesempatan untuk menguji iman saya terakhir kali ini. Kalau saya bertahan surga, kalau saya nggak bertahan ya lewat. Tapi kalau itu pilihan, apa boleh buat? Nah, inilah pertanyaan saya. Kapan kita bisa memulai satu komunitas? Kan sudah bersyukur di hari ini. Kita harus membuat satu komunitas kecil. Kita cari di tempat di mana untuk bertanam, bercocok. Atau bagaimana caranya? Itu Pak, harus ada yang lead. Karena teman-teman saya di Kanada, New Zealand, Belanda sudah jalan. Dan saya mau kasih info sedikit. Di Belanda, terus terang aja, itu vaksinnya placebo semua. Tahu placebo? Bohong. Maaf ya. Jadi memang ini sengajanya cuma desain untuk negara ketiga, negara yang banyak, supaya dikontrolnya gampang. Karena kenapa gampang? Karena orang negara luar kontrolnya lebih mudah. Lebih mudahnya begini. Orang bule itu kan sudah one single number. Ya. Tanpa nomor ini kamu nggak bisa NPWP, kamu nggak bisa paspor, kamu nggak bisa dapat gaji, nggak bisa dapat asuransi. Tidak ada asuransi yang nggak bisa hidup di sana. Jadi mereka lebih mudah. Jadi yang mereka sasar pertama itu adalah negara berkembang ini. Begitu Pak Komjen, terima kasih banyak pertanyaan saya, dan ini kalau panjang minta maaf. Saya senang sekali untuk berbagi. Terima kasih. God bless. God bless. Terima kasih Pak Alexander, luar biasa penyampaiannya. Ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa angka 6 ini adalah angka intimidasi yang selalu kita hadapi sejak kita sekolah. Dimana kalau kita tidak dapat angka 6, maka kamu nggak boleh naik kelas. Kalau kamu nggak dapat angka 6, kamu hair. Perhatikan, elementary school yang kita lewati juga 6 tahun. 6. Sadar nggak kita? Kalau kita masuk dalam sistemnya mereka. Kemudian, secondary school, SMP, SMA, itu 6 tahun juga. Ya. Dan ada satu mata kuliah yang diharuskan 6 tahun juga. Kedokteran. Jadi lengkap sudah. Ya. Apakah ini kebetulan? Tidak. Tidak ada yang pernah kebetulan. Semuanya by design. Allah juga menciptakan kita bukan kebetulan. Semuanya by design. By design Allah atau by design corrupt creation, kan gitu. Sama seperti corrupt creation, dia menciptakan kreasi uang supaya akar segala kejahatan ciptakan uang. Kalau Tuhan menyiapkan kita emas sebagai alat tukar, di Taman Eden ada 4 sungai dan di ujungnya adalah emas-emas itu. Nah, kembali kepada apa yang Bapak sampaikan, kapan kita mulai begini? Sebenarnya bukan kapan, harusnya dari dulu. Dari dulu. Tetapi karena uang, kita terpencar-pencar ke seluruh dunia, termasuk Pak Alexander ada di sana, ya. Sehingga sekarang kita harus menerima kenyataan. Mempertahankan nyawa kita atau kehilangan nyawa kita karena Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, bumi ini adalah tempat, jadikanlah bumi ini sebagai kerajaan surga. Seperti di bumi, seperti di surga, terjadilah di bumi. Ya.
Sekarang kita yang bisa berkomunitas, kita membangun ekosistem sendiri, supaya apa? Tadi yang disampaikan, supaya bagi yang punya sekarang kelebihan materi atau dana, siapkanlah lahan. Nanti yang tidak punya kayak saya yang kerja, tetapi nanti kita saling melengkapi. Ya, seperti ya mungkin di Amerika ada suku Amis, orang Baduy apa segala macam. Ya. Di Baduy itu nggak ada COVID, padahal nggak ada menteri kesehatan. Ya, di Brunei juga nggak ada. Karena apa? Karena pemerintahnya memang firm untuk menolak itu semua. Bahkan di Papua juga ada bupati yang tidak mau. Jadi sebenarnya kembali semuanya kepada respon kita. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Sebenarnya hidup kita ini tujuannya Tuhan menghidupkan bukan buat cari makan. Makan ini hanyalah kelengkapan yang menjadi kalau kita bilang operasional yang kita bisa dapatkan ketika kita menjalankan kehendak Tuhan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita dan kita ada dalam rancangannya Dia. Dan ketika dalam kandungan ibu, Dia menguduskan kita dan menetapkan kita apa? Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kemanapun dan dimanapun kita berada, marilah kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Ingat, amanat agung Tuhan berikan kepada kita setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Dia mendapatkan kuasa. Dan itu yang jangan sampai Dia datang kembali, amanat itu belum kita laksanakan. Banyak di antara kita tanya kepada diri kita, sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Itu, kalau kita tidak melaksanakan amanat, maka Dia akan mengatakan bahwa kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, maka Dia tidak akan menjadi saksi benar bagi kita di hadapan Allah Bapa. Dia akan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, karena tidak ada iman kutemukan padamu. Apa? Ya, jadilah surat terbuka, jadilah saksi Kristus, berani mengakui bahwa saya pengikut Kristus, saya melakukan ini karena imanku kepada Kristus. Jadi jangan takut, intimidasi apa jangan takut. Itu saksi Kristus itu. Ingat, Tuhan tidak melihat kita orang kudus, tidak. Dia yang menguduskan kita. Seperti Pak Alexander bilang, orang berdosa. Saya orang berdosa, tetapi saya dibenarkan, saya dikuduskan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menggantikan dosa kita yang harus digantungkan. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita harus imani sebagai orang kudus. Kita hidup dalam iman kasih karunia, bukan dengan hukum Taurat. Jadi jangan terintimidasi bahwa saya orang berdosa. Yes, kita berdosa. Justru itu kita butuh juru selamat. Kita dibenarkan. Selama ini kita tidak dikasih tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jangan kita bilang, oh kita masih berdosa, kita tidak layak. Tidak. Justru kita dibenarkan supaya kita berani masuk ruang Maha Kudus. Supaya kita rest. Kuncinya cuma satu. Percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara mati. Karena dimanapun kau berada, kamu diselamatkan saat itu juga. Itu yang terpenting. Seperti gambaran seorang penjahat yang tukang rampok di atas kayu salib. Dia penjahat. Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi pada garis kritis penentuan, dia sampai ke garis finish. Dan saat ini juga kau sudah berada bersama dengan aku. Jadi yang penting adalah apa? Bukan engkau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Tetapi garis finish. Dan saat ini saat yang menentukan. Kita hidup di zaman akhir zaman. Saat ini menentukan kita saatnya apa? Sin laundering. Kita cuci dosa. Kalau kita merasa berdosa. Tapi sebenarnya dosa kita sudah dicuci di atas kayu salib. Tinggal kita imanin. Kita berdiri di atas dasar kemenangan. Kita sekarang sudah duduk bersama-sama dengan Kristus. Di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah tandanya kenapa Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Karena Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita sudah dikuduskan. Kenapa Dia naik ke duduk di sebelah kanan Allah? Allah ingin memproklamirkan kemenangan, kemerdekaan yang sudah diperoleh. Dengan menunjukkan kepada Kristus. Membawa musuh-musuh di bawah kasih Kristus. Dan saat ini, seluruh musuh-musuh kita ada di bawah tumpuan kaki Kristus. Kita duduk di mana sekarang? Kita ada di sebelah kanan. Kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Dan bukan kita yang berperang. The battle is the Lord. Allah yang berperang.
untuk kita. Kita cukup satu apa? Duduk dan mengimani kemenangan. Makanya kita dibilang apa? Kamu adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita bukan berperang untuk merebut kemenangan. Kita hanya berdiri di atas dasar kemenangan. Cukup kita rest inside. Duduk diam. Ya. Kalau kita sudah dikuduskan artinya apa? Separated unto God. Kita dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, kita harus mengekspresikan bahwa kita sudah dipisahkan. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Kita adalah medianya Tuhan, bukan lihat dengan itu. Tetapi kenapa dunia menjadi gamang? Karena kita tidak pernah berani mengekspresikan gambar Allah, gambar Kristus dalam tubuh kita. Kenapa? Kita lihat bintang-bintang dunia, idolatry. Kita konsep dunia apa? Melakukan deception dan idolatry. Kita dibikin idol baru. Wah, segala macam itu. Apa bintang film, apa Beyonce lah, Justin Bieber, dah apa segala. Kita lupa bahwa kita punya idolatry. Idol kita adalah Jesus Christ. History, his. Semua story dari awal sampai akhir aku Allah mengacu kepada his. Kenapa bahasa Inggris pakai yes? Yes itu Yesus. Yesus itu ya dan amin. Amin. Gitu. Jadi pahami semua itu. Itu adalah ciptaan daripada bahasa ini, ciptaan dari kelompok yang sekarang sedang bermain juga. Dia menyatukan bahasa seluruh dunia. Supaya apa? Transfer knowledge. Supaya tidak dia berhasil membangun bubble besar, ya, bubble baru. Ya, kalau dulu dia gagal karena bahasa dikacaukan, sekarang dia membangun itu. Nah, makanya apa? Teknologi, informasi dan komunikasi. Komunikasi dia sudah mantap, tinggal informasi. Informasi itu dari kata inform, bentuk. Kita selalu terkooptasi dengan bentuk. Bentuk itu sesuatu yang you can see. Jadi yang bisa Anda lihat. Begitu yang nggak bisa dilihat, kita tidak paham ini. Information, ya, pahami itu. Ini adalah konsep dunia, ini konsep antikris juga sebenarnya, ya. Jadi form itu bentuk, ya. Kita tahunya informasi adalah berita apa segala macam, enggak. Nah sekarang informasi dia kuasai. Apa itu Alvin Toffel. Siapa yang menguasai informasi? Dia menguasai dunia. Dan dia sudah membentuk paradigma tadi supaya menguasai informasi pakai teknologi. Teknologi harus informasinya lewat internet, ya mampuslah kita. Makanya kita menjadi bangsa yang selalu menjadi budak, follower. Karena apa? Kita tidak membuat internet sendiri. Kita tidak punya motor. Indonesia nggak punya motor buatan sendiri. Ya, jangankan motor. Ya, handphone aja bisa dibikin. Malah kita kerja ke tempat perusahaan asing. Jadi, ya jelas dong. Kita ini cuma senang menikmati. Kita hanya jadi budak, bekerja, beli dan sebagainya, menggunakan, dan kita menggunakan untuk kita dikontrol. Makanya bilang smartphone. Smartphone itu bukan smart kitanya. Kitanya makin goblok. Kitanya makin nggak ngerti apa-apa. Dia yang smart. Kenapa? Lewat teknologi ini dibawa terus. Bayangkan, barang ini nempel kemana-mana loh. Kalau ini Alkitab ketinggalan masih nggak pusing. Tapi kalau ini dicari-cari, ya, inilah cara dia membuat dia jadi apa? Jadi omnipresent. Bayangkan sampai di anak-anak omnipresent nih. Ini cara iblis. Dia memanifestasikan teleh, menular, menyebar tadi lewat teknologi ini. Terus berbicara dengan tadi juga masalah kenapa sekarang di Indonesia ada namanya PSBB lah, apa whatever namanya. Tujuannya satu. Dihabiskan semua uang-uang tunai yang beredar di luar supermarket, di luar mall, supaya semua masuk ke mall, masuk ke supermarket, dan harus menggunakan apa? Edisi elektronik semua. Ya, jadi itu caranya, ya, dihabis-habiskan itu, yang tidak pakai transaksi pakai apa namanya uang-uang kertas lagi, supaya habis. Ya, itu endingnya ke sana. Nggak ada urusan. Pakai jadwal jam segini kita boleh keluar rumah, yang di segi enggak. Memangnya barang imajinasi itu ada yang ngatur jadwalnya. Buka pintu keluar, masuk lagi. Emang kayak begitu. Ini semua imajinasi, ya. Bapak Ibu sekalian, iblis bermain
tipu muslihat dengan kata-kata manis, tetapi sebenarnya di baliknya ada agenda tersembunyi. Ya, tugas saya dari Tuhan selama ini apa? Membuka agenda tersembunyi dari kekuatan dari permainan dunia maya ini. Ya, namanya attack itu buatan. Namanya engine. Saya bilang attack engineering apa? Supaya apa? Kita beli alat lagi kalau alatnya bocor. Tetapi bagaimana nggak bisa attack engineering? Orang jalurnya punya dia kok. Internet, net, jaring. Inter itu jalur. Jadi ketika kita masuk, semua data kita diambil. Kita senang digratisin ketika kita masuk ke dalam ke mall atau ke restoran, kita tanya, minta passwordnya dong. Wifi. Ada wifi nggak? Ada. Minta passwordnya dong. Nah, kita senang, gratis. Taunya apa? Data kita sudah diambil semua. Dari kapan-kapan itu. Mau kita ke bandara, mau kita ke mall, mau kita ke mana, data kita sudah diambil. Kita gila sama gratis. Dan gratis selalu memancing kita. Ya, Israel bisa menghancurkan Iran dengan apa? Dia kasih flash disk gratis. Dia bagikan, begitu dicolok ke instalasinya, cukup satu aja, bocor semua dia punya ini. Nah, kita nggak mengerti. Mereka simpan ilmu ini, tetapi mereka dagangin dulu biar bisa menguasai dunia. Makanya banyak orang pengadaan alat-alat seperti ini, alat teknologi ini, seneng banget pengadaannya. Kenapa? Untungnya gede banget. Ya. Untungnya gede banget, tapi dia tidak tahu masalah yang akan muncul buat bangsanya. Hoax ini adalah punya mereka loh, hoax. Hoax itu bukan bahasa Indonesia. Tetapi hancurlah bangsa. Dia bagi kelompok inilah, kelompok itulah, namanya kadrun lah. Mereka yang bikin. Semua dibikin kayak gini. Semua industri. Nih, ya, yang dikejar adalah cinta akan uang. Mereka nggak peduli orang mau hancur, orang mau berantem gara-gara permainan mereka. Nggak penting, yang penting gue dapat duit. Dan banyak di antara kita yang menikmati juga permainan itu. Yang penting gue dapat duit. Jadi semua karena cinta akan uang. Kalau bukan cinta akan uang, pasti berbeda cara berpikirnya. Kita butuh uang, tapi bukan uang yang mengendalikan. Kalau uang yang bertahta di dalam hati saya akan menentukan hubungan saya dengan Tuhan. Apa yang bertahta di dalam hati saya akan menentukan sistem kehidupan saya. Itu yang bisa saya indikan juga, tanggapin Pak Alexander. Terima kasih banyak. Saya nanti akan berikan nomor handphone saya, biar kita nanti bisa berhubungan. Saya juga butuh ditambahkan wawasan saya. Ini saya Pak, 081 21 80 84 kali. Silakan ada yang di ini,